Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sifat Maulana from 10 Automotive Engineering 2 SMK Negeri 1 Karangdedap. In today's video, we'll dive into the fascinating world of hydraulic jack. Let's dive right in. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dongkrak hidrolik. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu tentang dongkrak hidrolik? Dongkrak hidrolik adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat seperti mobil menggunakan prinsip tekanan cairan hidrolik. Alat ini bekerja berdasarkan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada cairan akan kita sebar secara merata ke seluruh permukaan. Fungsi dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik sangat berguna karena kemampuan mengangkat beban berat dengan relatif mudah, seperti mobil saat mengganti ban atau melakukan perbaikan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, kunci Inggris digunakan untuk melepas top nut dan boom plonger. Yang kedua, obeng min digunakan untuk melepas atau mencongkel o-ring. Yang ketiga, tang digunakan untuk melepas pengunci dan pengungkit. Yang keempat, majun atau lap digunakan untuk membersihkan oli dari komponen-komponen. Yang kelima, ada jangka sorong atau vernier caliper digunakan untuk mengukur diameter dalam, luar, dan kedalaman dongkrak hidrolik. Bahan yang digunakan adalah yang pertama, oli. Yang kedua, dongkrak botol atau dongkrak hidrolik. Oke, langkah selanjutnya saya akan membongkar dongkrak hidrolik. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alatnya. Kemudian kita kendorkan top nut menggunakan kunci Inggris. Lalu kita pisahkan silinder besar dan top nutnya. Lalu sudah, kita lepaskan oil tank. Kemudian lepaskan handle. Pengunci pengungkit menggunakan tang. Kalau sudah, lepaskan kedua pivot point. Kemudian lepaskan pengungkit. Selanjutnya kendorkan silinder kecil menggunakan tang.
lalu congkel O-ring, dan penabur menggunakan obeng min. Lalu kendorkan valve kontrol menggunakan tang. Kendorkan hingga terlepas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen beserta fungsinya. Yang pertama, top nut, berfungsi untuk mengunci oil tank. Yang kedua, silinder besar, berfungsi sebagai pendorong pada dongkrak. Yang ketiga, oil tank, berfungsi untuk menampung oli pada dongkrak. Yang keempat, pengungkit, berfungsi untuk mengirim angin ke silinder besar. Yang kelima, pivot point, berfungsi untuk mengencangkan atau mengganjal pengungkit. Yang keenam, pengunci, berfungsi untuk mengunci pengungkit. Yang ketujuh, ada silinder kecil, berfungsi untuk menyalurkan angin ke dalam piston silinder. Yang kedelapan, handle, berfungsi untuk memompa naik turunnya piston. Yang kesembilan, ada valve kontrol, berfungsi untuk menurunkan piston dan penguncian. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran beberapa komponen hidrolik. Dalam pengukuran ini, saya menggunakan alat ukur berupa jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Pertama, saya mengukur diameter piston. Rang jangka sorong dijepitkan ke bagian piston seperti ini. Lalu, kunci menggunakan pengunci agar saat pembacaan hasil ukur tidak terjadi pergeseran. Setelah itu, baca hasilnya, yaitu skala utama ditambah dengan skala non-use. Hasilnya adalah 23,10 mm. Jadi hasil pengukuran diameter piston adalah 23,10 mm. Selanjutnya, saya mengukur diameter luar tabung dalam. Rang jangka sorong dijepitkan ke bagian luar tabung dalam seperti ini. Kalau sudah, kita kunci agar hasil ukur tidak tergeser. Kalau sudah, kita baca hasilnya. Skala utamanya 30,00 mm dan skala non-use-nya 0,10 mm. Kalau ditambahkan hasilnya 30,10 mm. Kalau sudah, kita lanjut pengukuran yang ketiga, yaitu mengukur diameter dalam tabung. Untuk mengukur diameter dalam tabung, saya menggunakan rang atas pada jangka sorong. Rang dijepitkan ke sisi dalam tabung seperti ini dan dikunci agar nilainya tidak tergeser. Nilai atau hasilnya tidak tergeser. Kalau sudah, kita baca hasilnya. Skala utamanya 23,00 mm dan skala non-use-nya 0,40 mm. Kalau dijumlahkan hasilnya 23,40 mm.
Kalau sudah, kita lanjut pengukuran yang keempat, yaitu pengukuran kedalaman tabung dalam. Pengukuran kedalaman tabung dilakukan menggunakan batang ukur ekor dari jangka sorong. Setelah itu, batang dimasukkan ke dalam tabung hingga menyentuh dasar. Lalu kunci agar nilainya tetap utuh, tidak tergeser. Setelah itu, kita baca hasilnya. Nilai skala utamanya adalah 100,00 mm dan nilai skala non-use-nya adalah 0,80 mm. Lalu kita jumlahkan, yaitu hasilnya 100,80 mm. Jadi hasil pengukuran kedalaman tabung dalam adalah 100,80 mm. Lanjut pengukuran yang kelima, yaitu mengukur diameter luar pump longer. Rahang jangka sorong dijepitkan ke bagian luar pump longer, lalu dikunci seperti biasanya. Dikunci agar nilainya tidak tergeser, lalu lepaskan dari rahang. Setelah itu, kita baca hasilnya. Nilai skala utamanya adalah 11,00 mm dan nilai skala non-use-nya adalah 0,05 mm. Lalu kita jumlahkan, yaitu hasilnya 11,05 mm. Jadi hasil pengukuran diameter luar pump longer adalah 11,05 mm. Kalau sudah, kita lanjut pengukuran yang keenam atau yang terakhir, yaitu mengukur diameter luar rumah pump longer. Kita ukur bagian yang rata, karena bagian bawah tidak rata sehingga sulit diukur. Kalau sudah, kita jepitkan di rahang jangka sorong. Setelah itu kunci agar nilai tidak tergeser. Kalau sudah, cabut. Lalu kita baca hasilnya. Skala utama nilainya adalah 19,00 mm dan skala non-use nilainya adalah 0,10 mm. Lalu kita jumlahkan, yaitu hasilnya 19,10 mm. Jadi hasil pengukuran diameter luar rumah pump longer adalah 19,10 mm. Setelah proses pembongkaran dan pengukuran selesai, kita lanjut pemasangan. Yang pertama, pasang valve kontrol terlebih dahulu menggunakan tang. Setelah itu, kita masukkan penabur dan o-ring. Setelah masukkan penabur dan o-ring, lalu kita pasang silinder kecil. Kencangkan menggunakan tang. Setelah itu pasang pengungkit.
Kemudian pasang pivot point, yaitu ada 2. Yang satu dipasang di atas, yang satunya dipasang di bawah. Kalau sudah, kita pasang pengunci pengungkit, sama juga ada 2, dipasang di atas dan di bawah. Lalu setelah itu pasang handle. Kemudian pasang oil tank. Jangan sampai kebalik ya guys. Lalu masukkan silinder besar. Kemudian pasang top nut. Kencangkan menggunakan kunci Inggris. Kalau sudah kencang, kita masukkan oli agar bisa digunakan. Kalau sudah semua, kita coba apakah bisa. Oh, ternyata bisa guys. Dongkrak sudah bisa digunakan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang pengertian fungsi bagian-bagian dan cara penggunaan dongkrak hidrolik dengan benar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. That's it for today's video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.